Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara. Film Ipar Adalah Maut kini tengah jadi perbincangan karena banyak penonton yang merasa relate dengan adegan-adegan yang ditayangkan. Banyak pula istri yang mulai ketar-ketir dengan keakraban suami dan iparnya. Film yang disebut berasal dari kisah nyata ini mulai tayang di bioskop dan sukses mencuat di berbagai platform. Film ini menggambarkan kisah perselingkuhan antara suami dengan adik ipar si tokoh utama perempuan yang memicu berbagai emosi mulai dari amarah hingga kesedihan. Dan dilansir dari NU Online, judul film ini sebetulnya diambil dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis primer seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di tengah ramainya perbincangan tentang film ini, sebenarnya bagaimana sih hukum tinggal satu atap dengan ipar menurut Islam? Nah, untuk penjelasannya, sebelum kepada video itu kita ataupun sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Caki dan Bara. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ipar adalah maut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung pesan penting tentang kewaspadaan terhadap interaksi yang terlalu dekat antara ipar dan pasangan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, istilah al-hamwu merujuk pada saudara pasangan, baik ipar atau sepupu yang termasuk dalam kategori bukan mahram atau tidak haram dinikahi. Sebagai bukan mahram, ada batasan-batasan tertentu yang mesti dijaga dalam berinteraksi di sehari-hari untuk menghindari fitnah dan potensi terjadinya hubungan yang tidak diinginkan. Dalam Islam, adik ipar itu bukan mahram. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum tinggal satu atap dengan ipar. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan mengenai hukum ipar ini, yang artinya dikatakan bahwa berdua-duaan bersama ipar atau bersama ipar itu merupakan maut. Maksudnya dapat mengantarkan kepada kebinasaan agama seseorang apabila terjadi kematian, kemaksiatan atau zina, dan wajib untuk dirajam atau dilempari batu sampai dengan perintah penguasa sampai dengan mati. Atau mengantarkan kepada kehancuran wanita tersebut karena bercerai dengan suaminya. Apabila suaminya cemburu hingga menceraikan istrinya itu, semua makna itu diisyaratkan oleh Al-Qurtubi. Nah, untuk itu sudah sebaiknya menghindari tinggal satu atap dengan ipar. Dan ini ada beberapa hal mengenai tinggal satu atap dengan ipar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebaiknya dihindari. Rasulullah SAW telah menjelaskan atau telah jelas menyebutkan bahaya tinggal serumah dengan ipar. Oleh karena itu sebaiknya dihindari untuk tinggal satu rumah dengan ipar perempuan. Supaya apa? Guna mencegah fitnah dan masalah yang mungkin akan timbul. Kemudian yang kedua adalah boleh selama ada orang lain. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk tinggal terpisah, maka pastikan ada orang lain di rumah untuk mencegah adik ipar perempuan berduaan dengan salah satu pasangan yang bukan mahramnya. Contoh, dengan kehadiran orang tua atau anggota keluarga lainnya
yang dapat menjadi solusi. Lalu yang ketiga adalah menjaga batasan. Jika harus tinggal serumah, maka penting untuk menjaga batasan sesuai dengan aturan Islam. Dan hal ini termasuk menjaga pandangan, tidak bersentuhan, dan menutup aurat. Memastikan adanya ruang atau sekat tambahan juga bisa membantu menjaga jarak dan mengurangi interaksi yang tidak perlu. Karena untuk itu ya, perlu diingat bahwa setiap pasangan harus senantiasa waspada terhadap setiap godaan yang dapat merusak rumah tangga. Nah, jadi dalam Islam itu intinya adalah dianjurkan tidak bisa ya. Namun ketika ada sesuatu yang memang tidak bisa memisahkan atau urgent sekali, maka diperbolehkan dengan beberapa syarat yang harus dijaga, yang harus diketahui dan yang harus dipegang teguh oleh orang-orang yang terkait di situ. Karena memang sebetulnya untuk pasangan-pasangan yang memang mau menjaga, tidak harus dengan ipar saja. Dalam artian dengan siapapun, namanya berkhalwat atau dalam satu ruangan berdua yang bukan mahram itu memang tidak boleh. Tapi karena ini sering terjadi dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, ada beberapa kasus yang saya tahu, ini kasus nyata di mana bukan hanya di film ini gitu kan, bukan hanya yang ada di film yang sedang booming saat ini, tetapi memang kebanyakan di daerah-daerah itu terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin juga tanda-tanda daripada akhir zaman, dan memang juga tadi ya, ketidakpekaan, merasa bahwa ini adalah adik saya, ini adalah saudara saya, atau misalkan tidak mungkin itu terjadi gitu. Padahal kemungkinan peluang setan itu untuk menghancurkan seseorang itu begitu besar. Apalagi ketika pasangan ataupun laki-laki yang sudah balik bertemu dengan perempuan yang sudah balik, itu sangat peluang besar untuk setan menghancurkan atau menggoda mereka. Gitu. Mungkin itu saja sahabat beriman, sahabat Syaki dan Bara yang bisa disampaikan. Semoga kita semua terjaga dari hal-hal yang membuat murka Allah dan memperhatikan terhadap hukum-hukum ataupun pandangan-pandangan Islam kepada apa yang akan kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.